Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kesempatan malam hari ini dengan dua pembahasan seperti biasa. Yang pertama pembahasan akidah dan manhaj dari pembahasan Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah. Kali ini kita masuk di edisi 40. Di buletin tulisannya 39, yang benar 40. Kali ini setelah membahas tentang masalah kubur, Imam Al-Muzani masuk pada pembahasan tentang hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Nah, di sini ada beberapa poin yang beliau sampaikan dalam perkataan beliau dalam Syarh Sunnah. Silakan dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wa ba'dal bilal mahsyuruna wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyuruna wa lal ardi alaihim muhasabuna bi hadratil mawazin wa dasri suhuf tawazina wa nasuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin law kana wallahi al-hakima baina khalqihi lakinnahu yalil hukma bainahum yahdi bi miqdaril ilati fi dunya yawma idzi yaquluna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Setelah hancur manusia dibangkitkan, dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-Nya. Di masa penampakan amal manusia dihisab dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan dikembalikannya lembaran-lembaran catatan amal. Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia melupakannya. Hal ini terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa, akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang yang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia, dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia, pada hari itu mereka dikembalikan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Baik. Sekarang tentang hari berbangkit, dikatakan oleh Imam Al-Muzani, Imam Ismail Al-Muzani rahimahullah, wa ba'dal bila, dan setelah al-bila, al-bila itu hancurnya jasad. Mansyurun, manusia dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan nanti pada hari kiamat pada Rabb mereka mahsyurun, manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-Nya. Waladal ardi alaihi muhasabun, dan di masa penampakan amal manusia dihisab. Bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin, dan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran, yaitu catatan amal. Berarti di sini lagi ada pembahasan tentang mizan, timbangan pada hari kiamat, dan yang kedua tentang catatan amal. Itu nanti ada pembahasannya lagi. Jadi nanti ada pembahasan mizan, timbangan, dan juga tentang catatan amal. Kemudian dikatakan wa nasuhu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Sedangkan ketika itu Allah catat dengan teliti, manusia itu malah melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Nanti ada penjelasan para ulama, 50.000 tahun ini rasanya bagi orang kafir.
Namun satu hari akhirat untuk orang beriman itu rasanya selama 1000 tahun. Kalau bagi orang kafir khamsina alfasana, 50.000 tahun. Terus dikatakan laukana ghairullahil hakima, kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, baina khalqihi, di antara hambanya, ini saya kita akan binasa. Lakinnahullahu yalil hukma, akan tapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Bainahum bi adlihi, nantinya pada hari kiamat Allah tetapkan hukum dengan adil. Yang melakukan kebaikan yang dibalas kebaikan, kalau lakukan kejelekan ya dibalas kejelekan. Terus bi miqdaril qailati, yang sekadar masa istirahat siang di dunia. Fi dunya yauma idzin yauduna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, dan Allah lah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Lalu dikatakan sebagaimana Allah mulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia, pada hari itu mereka dikembalikan, sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Nah, terus kita lihat setelah jasad hancur, manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Setelah jasad hancur, manusia kemudian dibangkitkan, yaitu mereka dihidupkan dan dikeluarkan dari kubur mereka. Allah Ta'ala berfirman, Za'amal ladina kafaru an la yub'asu Qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, lihat dikatakan di sini orang-orang kafir mengatakan tidak akan dibangkitkan. Bahkan Allah itu bantah. Bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Memang demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Jadi dikatakan sini benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'una. Qala arba'una yawman. Qala abaitu. Qala arba'una syahran. Qala abaitu. Qala arba'una sanatan. Qala abaitu. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa adman wahidan wa huwa azbu zambi wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak antara kedua tiupan 40. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 hari? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 bulan? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Abu Hurairah bertanya, apakah 40 tahun? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan. Beliau bersabda, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia kecuali telah hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan dari sanalah manusia tersusun kembali pada hari kiamat. Nah, jadi tulang ekornya tetap ada. Dan dari sanalah manusia tersusun kembali pada hari kiamat. Allah tinggal bangkitkan lagi. Ini jadi dalil kalau ada tulang ekor tadi, maka hari berbangkit itu ada. Dan tadi dikatakan jarak antara kedua tiupan. Nabi SAW tidak tahu, pokoknya cuma sebut 40. Apa 40 hari? Beliau jawab aku belum bisa memastikannya. 40 bulan? Beliau jawab aku belum bisa memastikannya. 40 tahun? Beliau jawab aku belum bisa memastikannya. Jadi tidak jelas ini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Beliau menjawab aku belum bisa memastikannya. Itu jawabannya terus seperti itu. Tanda bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui tentang hal-hal gaib kecuali yang Allah beritahu. Yang itu ya, kesimpulannya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah memberitahunya langsung. Dan Nabi saja sendiri tidak berani bicara.
sampai ada wahyu. Maka yang lainnya juga demikian. Kalau tidak ada wahyu nggak boleh. Katakan nanti sekian tahun lagi nanti kiamat, nggak boleh. Nabi saja membatasi dirinya tadi, aku belum bisa memastikan. Kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Kalau tanaman saja bisa tumbuh dengan air hujan tadi, maka jasad yang sudah mati, jasad yang dalam kubur, yang tadi tinggal tulang apa? Tulang ekor saja, nantinya mudah dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, karena tinggal membangkitkan saja. Terus dalil lainnya yang menunjukkan adanya hari berbangkit. Dalil lainnya yang menunjukkan adanya hari berbangkit adalah firman Allah Ta'ala, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Nah, at-taghabun itu di antara nama kiamat. Coba kita lihat penjelasan tentang at-taghabun di sini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa maksudnya adalah at-taghabun itu di antara nama kiamat. Ya, jadi di garis bawahi at-taghabun di antara nama kiamat. Kiamat bisa disebut kiamat, yaumul jam'i, dzalika yaumut taghabun, liyaumil jam'i, bisa sebut yaumul jam'i, hari dikumpulkan, yaumul hasyr, hari dikumpulkan, yaumun nasyr, hari dibangkitkan, macam-macam nama. Al-qari'ah, manusia dalam keadaan kaget ketika itu. Ya. Ada al-haqqah, ya. Al-waqi'ah. Nah, itu hari kiamat semuanya. Itu namanya macam-macam. Nama yang macam-macam ini menunjukkan sifat hari kiamat tadi. Al-waqi'ah berarti pasti terjadi. Nah, coba lihat at-taghabun itu di antara nama kiamat. Terus, karena saat itu penduduk surga membuat penduduk neraka bersedih hati. Sebagaimana pendapat ini dikatakan oleh Qatadah dan Mujahid. Muqatil bin Hayyan menyatakan bahwa tidak ada hari yang membuat seorang bersedih selain ketika melihat ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Maksudnya penduduk neraka itu sedih, ada mungkin kenalannya itu masuk surga, dan yang masuk surga juga ketika itu membuat penduduk neraka itu menjadi sedih. Coba lihat dalam Tadabbur Al-Mufassal. Dalam Tadabbur Al-Mufassal halaman 51 menyebutkan at-taghabun adalah hari di mana ditampakkan orang kafir benar-benar merugi karena enggan beriman, dan orang mukmin merasa rugi karena kurangnya dalam berbuat baik. Jadi orang kafir rugi karena dia tidak mau beriman. Orang beriman juga rugi karena kurang dalam beramal. Maka dia ingin lagi balik dunia untuk beriman tadi, orang kafirnya. Orang beriman ingin tambah lagi kebaikannya, namun tidak bisa lagi balik. Nah, itu diantara dalil yang menunjukkan adanya hari berbangkit. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari berbangkit, yaitu di sini tidak disebutkan secara langsung, namun dari peristiwa-peristiwa yang nyata terjadi. Ini bisa lihat dari 6 dalil berikut ini. Dalil-dalil adanya hari berbangkit. Pertama, dalil yang menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi, seperti pada ayat la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Mana yang lebih besar, langit, bumi ataukah manusia? Mana yang lebih besar? Bentuknya mana yang lebih besar? Langit. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan itu tanpa tiang penyangga, bumi juga Allah ciptakan sempurna, maka untuk menciptakan manusia sangat mudah bagi Allah. Kalau menciptakan manusia itu sangat mudah bagi Allah, mudah lagi Allah bangkitkan manusia. Terus yang kedua, dalil yang menunjukkan dihidupkannya bumi setelah matinya. Dihidupkan bumi setelah matinya berarti turunnya hujan, ya kan? Bumi yang mati turun hujan jadi subur. Terus seperti pada firman Allah, wa min ayatihi annaka taral arda khashyatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'ah tazad wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang,
Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkannya yang mati. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau Allah itu mampu menghidupkan lagi tanah yang sudah mati, bisa jadi tumbuh subur, maka untuk membangkitkan manusia juga sama bisanya. Itu mudah bagi Allah. Terus yang ketiga, dalil yang menunjukkan adanya penciptaan manusia. Allah yang mampu menciptakan manusia tentu mampu untuk mengembalikannya dengan menghidupkannya kembali. Hal ini sebagaimana dalam ayat Qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Qul yuhyihalladzi, katakanlah ia akan dihidupkan, yaitu manusia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakan kali yang pertama. Kalau menciptakan kali yang pertama, wa huwa bikulli khalqin alim. Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu. Kalau mampu menciptakan pertama kali, maka kembalikan lagi sangat mudah bagi Allah. Di surat Yasin ayat 79. Terus keempat, dalil yang menunjukkan Allah membangunkan orang yang mengalami mati sugro, mati kecil, yaitu tidur, lalu bangun dari tidurnya. Hal ini seperti dipahami dari doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terus artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Nah, ini jadi dalil manusia akan dibangkitkan. Ini dari doa bangun tidur. Karena ketika orang tidur itu mati sugro, mati kecil, kemudian dia bangun. Maka kalau untuk mati kubro, mati besarnya, artinya benar mati, maka ketika di alam kubur juga mudah dibangkitkan oleh Allah, sebagaimana orang yang tidur itu bisa dibangunkan. Terus yang kelima, manusia diciptakan dari mani yang hina, yang keluar dari tempat najis hingga ia tumbuh besar. Seperti ini mau mengingkari dan mendustakan Allah yang maha mampu untuk membangkitkannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, air biasa, bisa jadi makhluk, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Kok dari air yang hina tadi, karena keluar dari tempat najis, walaupun mani itu suci, namun setelah dia itu ada, jadi penantang yang nyata. Menunjukkan kalau ini saja Allah bisa, maka untuk bangkitkan manusia sangat-sangat bisa. Terus dalil yang keenam, Allah menciptakan api dari kayu yang hijau, seperti disebutkan dalam ayat alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ini saja bisa Allah wujudkan, termasuk membangkitkan manusia dari matinya. Nah, termasuk membangkitkan manusia dari matinya juga bisa diwujudkan. Wong tadi api saja yang dari kayunya hijau saja bisa muncul api. Itu mudah bagi Allah untuk wujudkan itu. Membangkitkan manusia juga termasuk mudah bagi Allah. Nah, itu tentang hari manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Masih ada yang belum dibahas tentang mizan, tentang catatan amal, dan tentang lamanya hisab nanti pada hari kiamat.